Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mat Thohir bersama saya Muhammad Thohir. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Sebelum melanjutkan, harus diingat menyelesaikan persamaan kuadrat artinya adalah kita akan mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Ketika kita masukkan nilai X yang kita temukan ke dalam persamaan, maka harus bernilai sama dengan 0 seperti persamaannya. Nah, X itu bisa juga disebut sebagai akar dari persamaan kuadrat. Maka kalau disebutkan menyelesaikan persamaan kuadrat itu sama saja dengan mencari nilai akar atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau yang dikenal dengan rumus ABC. Kita akan bahas dengan satu persatu ya. Baik, cara pertama ada dengan memfaktorkan. Untuk cara yang pertama ini atau memfaktorkan ini ada 3 tipe soal yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tipe soal yang mana nilai C-nya sama dengan 0, artinya C-nya tidak nampak. Kemudian yang kedua nilai A-nya sama dengan 1, dan ketiga adalah A-nya tidak sama dengan 1. Nah, untuk tipe soal yang pertama kita cukup menggunakan sifat-sifat aljabar saja. Jadi kita bisa mencari nilai X berdasarkan sifat-sifat bentuk aljabar yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Misalkan di sini kita punya ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, maka jika diuraikan berdasarkan sifat distributif, maka bisa dinyatakan x kali x tambah b sama dengan 0. Kemudian kita tulis artinya x sama dengan 0 atau ax tambah b sama dengan 0. Ini diperoleh berdasarkan sifat bahwa perkalian dua bilangan yang hasilnya 0, maka salah satu atau dua-duanya adalah 0. Karena ini x, ya, x dikali ax tambah b sama dengan 0, artinya x-nya sama dengan 0 atau ax tambah b yang sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, berarti selesai, kita sudah punya bersama x1. Kemudian ax tambah b kita bisa selesaikan menjadi ax sama dengan negatif b, kemudian x sama dengan min b per a. Ini adalah x yang kedua ya. Jadi nanti kita bisa katakan himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan min b per a. Sebagai contoh, misalkan kita diminta menyelesaikan persamaan 2x kuadrat dikurang 7x sama dengan 0. Kita gunakan sifat distributif ya. Dia mempunyai variabel yang sama atau ada nilai variabel yang sama yaitu x kita keluarkan sehingga kita tulis x dikali 2x min 7 sama dengan 0. Berdasarkan sifat bahwa perkalian dua bilangan yang hasilnya 0, maka satu atau salah satu atau kedua-duanya adalah 0, sehingga x sama dengan 0 atau 2x min 7 sama dengan 0. X sama dengan 0 jelas, selesai. Kemudian 2x min 7 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 7 dan x sama dengan 7 per 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 0, ini kita tulis x1. Kemudian x sama dengan 7 per 2, ini adalah x2, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 7 per 2. Contoh yang kedua adalah menyelesaikan persamaan 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Karena dia memiliki faktor 2x ya. Suku pertama dan suku 2 memiliki faktor 2x, maka 2x kita kali dengan x tambah 3. Artinya 2x sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Ketika 2x sama dengan 0, nilai x-nya sama dengan 0, ini adalah x1. Kemudian ketika x tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 3, ini adalah x yang kedua. Jadi penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 0 dan x2 adalah negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan negatif 3. Selanjutnya kita akan memfaktorkan untuk soal yang memenuhi bentuk umum secara persis, namun nilai A-nya adalah 1 ya. Artinya di depan variabel di depan variabel x itu tidak nampak secara kasat mata, artinya sama dengan 1. Untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan kaidah mencari dua bilangan yang jika dikali sama dengan c dan jika dijumlahkan sama dengan b, atau kita tulis m kali n haruslah c dan m tambah n haruslah b.
Nah, setelah kita mendapatkan nilai M dan N, kita bisa nyatakan persamaan tersebut menjadi X tambah M kali X tambah N sama dengan 0. Agar lebih lengkap atau lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Pertama kita perhatikan karena ini A sama dengan 1, A-nya sama dengan 1 dan B sama dengan 10, C sama dengan 21. Ini berarti kita akan gunakan untuk tipe soal atau cara memfaktorkan tipe soal A sama dengan 1. Perhatikan langsung saja ke C, yaitu 7. Maaf, ini seharusnya adalah 21 ya, karena soalnya adalah 21. Jadi kita perhatikan C-nya harusnya sama dengan 21, maka kita akan mencari dua bilangan M dan N yang jika dikali sama dengan 21 dan jika dijumlah sama dengan 0. Oke, maaf. Artinya apa? Kita akan mencari perkalian dua bilangan yang hasilnya 21. Perkalian yang menghasilkan 21 diantaranya adalah 1 kali 21, ya. Kemudian 3 kali 7. Kemudian karena ini bernilai positif, maka bisa kita dapatkan dari perkalian dua bilangan negatif. Negatif 1 kali negatif 21, negatif 3 kali negatif 7. Nah, di sini kita memiliki 4 pasangan bilangan perkalian yang hasilnya adalah positif 21. Di antara keempat pasang ini kita akan lihat mana yang jika dijumlahkan nilainya sama dengan 10, ya. Kita akan lihat mana yang hasilnya sama dengan 10 ketika dijumlahkan. Maka kita lihat 1 ditambah 21 adalah 22. Kemudian 3 ditambah 7 adalah 10. Dan negatif 1 ditambah min 21 adalah min 22. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 10. Yang kita cari, ingat jumlahnya sama dengan B, yaitu sama dengan 10. Maka yang memenuhi adalah pasangan 3 dan 7. Ketika kita mendapatkan pasangan 3 dan 7, artinya M sama dengan 3 dan N-nya haruslah sama dengan 7. Setelah kita mendapatkan dua bilangan M dan N, yaitu 3 dan 7, ini jangan lupa, ini boleh saja terbalik. Jadi M boleh 7 dan N sama dengan 3, tidak masalah. Maka selanjutnya kita akan nyatakan persamaan dalam soal ke dalam bentuk X tambah M dikali X tambah N sama dengan 0. Sehingga X kuadrat ditambah 10X ditambah 21 sama dengan 0. Kita bisa tulis menjadi X ditambah M, yaitu 3, dikali X ditambah N, yaitu 7, sama dengan 0. Berdasarkan tadi kaidah perkalian dua bilangan yang hasilnya 0, maka salah satu atau keduanya adalah 0. Maka ketika X tambah 3 kali X tambah 7 sama dengan 0, itu artinya adalah X tambah 3 bernilai 0 atau X tambah 7 yang sama dengan 0. Ketika X tambah 3 sama dengan 0, maka X bernilai negatif 3, X tambah 7 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 7. Kita sebut ini X1 dan ini adalah X2. Sehingga kita peroleh HP atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 7. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita lihat di sini A-nya sama dengan 1, berarti kita langsung ke C. C-nya adalah negatif 14, maka kita akan mencari dua bilangan yang hasil kalinya itu sama dengan negatif 14 dan jika dijumlah hasilnya positif 5. Maka negatif 14 yang menghasilkan perkalian dua bilangan yang hasilnya negatif 14 adalah, karena ini bernilai negatif, berarti salah satunya positif dan salah satunya yang lain adalah negatif. Kita bisa tulis 1 kali min 14, ya. Kemudian 2 kali min 7, kemudian sebaliknya berarti 7 kali min 2 dan min 14 kali 1. Maaf, terbalik, positif 14 dan min 1. Setelah kita punya 4 pasang, ya, ini 4 pasang bilangan yang merupakan perkalian yang hasilnya adalah negatif 14, kita sekarang cari manakah pasangan yang jika dijumlahkan hasilnya positif 5. Baik, kita akan lihat 1
tambah negatif 14 adalah negatif 13. 2 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 5. Kemudian 7 ditambah negatif 2 hasilnya positif 5. Dan 14 ditambah negatif 1 hasilnya adalah positif 13. Artinya yang memenuhi persamaan atau memenuhi syarat yaitu perkaliannya hasil negatif 14 dan ketika dijumlahkan hasilnya 5 yaitu 7 dan negatif 2 ya. Sehingga kita bisa tulis ya, kita akan jawab bahwa x kuadrat ditambah 5x dikurang 14 sama dengan 0 kita bisa tulis sebagai x tambah m, m-nya adalah 7 misal ya, berarti tambah 7 dikali x tambah n, n-nya adalah negatif 2, maka x dikurang 2 sama dengan 0, sehingga x tambah 7 sama dengan 0 atau x dikurang 2 sama dengan 0. X tambah 7 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 7, x min 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2. Ini adalah x1 dan ini adalah x2, maka HP-nya adalah min 7 dan min 7 dan 2.